Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, ibadah hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 kita segera akan mulaikan. Untuk itu jemaat diundang untuk berdiri dan dalam persiapan kita melakukan NBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita, mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah saat ini 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kita sambut menyanyi indah rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ini kami umat-Mu.
kembali kami datang menghadap kekudusan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau Allah yang begitu baik telah memungkinkan kami boleh ada dan menikmati kehidupan sampai saat ini. Engkau juga masih memperkenankan kami untuk boleh beribadah memuliakan Tuhan. Engkau mewujudkan segala kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, ketika kami melewati berbagai tantangan dan pencobaan dalam kehidupan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk melaluinya. Tetapi Tuhan, kami mengakui, seringkali kami mengaku dalam kelemahan kami, melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami kadang meragukan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami dalam berbagai tantangan, pergumulan, cobaan hidup, kami jatuh dalam dosa. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kadang kami lebih mengandalkan kekuatan kami sebagai manusia, meragukan kuasa Tuhan. Kadang kami sombong dengan apa yang kami miliki, tanpa menyadari bahwa semua itu pun kami dapatkan datangnya dari Tuhan. Begitu banyak tindakan dan perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati di saat ini, kami membawa setiap pengakuan dosa kami, sambil memohon kiranya pengampunan dari Allah diberlakukan bagi kami. Dan dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan kami dibaharui untuk terus melanjutkan kehidupan di tengah-tengah karya Allah yang begitu indah, dengan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama seperti di hari-hari hidup kami sebelumnya. Ini kami yang berdoa dan bermohon kepadamu Bapa, ampuni kasihani kami, baharulah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dosa kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia, pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Tuhan mengasihi semua orang percaya, namun seringkali manusia berbuat jahat, sehingga manusia tetap dalam kuasa dosa. Ampunilah kami dari kesalahan kami. Seharusnya kita manusia yang berdosa berusaha untuk menjadi pengikut setia, meskipun dosa dan cobaan dunia gelap. Tuhanmu sajalah tempat berlindung selamanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nas pemberitaan anugerah Allah 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar. Dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam persekutuan yang memuliakan Engkau di saat ini, kami umat-Mu telah sedia untuk kembali lagi dibekali oleh firman Tuhan. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Maka biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu berlaku atas kami, sehingga setiap kehendak Tuhan boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Marilah kita membaca Alkitab. Perenungan kita di minggu yang berjalan ini kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 46 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagian Alkitab ini. Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus.
Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Aduh, mesti lebih semangat ini. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Mesti tanya kabar lu sekarang. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Luar biasa. baik. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan sebab sampai saat ini kita semua tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kita semua masih hidup dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Sekalipun memang tetap dalam pergumulan yang sama melawan pandemi COVID-19. Dan tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ini akan berlalu. Dan sekarang kita pun dituntut untuk bisa memasuki era new normal. Menata kembali hidup dengan cara yang baru, berdampingan dengan COVID-19, dan entah sampai kapan. Dan ternyata memasuki era new normal ini bukan berarti tanpa ada tantangan. Justru semakin besar pula tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Kita bisa mendengarkan informasi-informasi lewat media-media, baik itu televisi, radio, atau mungkin dari internet. Pasien positif COVID-19 masih tetap bertambah. Bahkan orang sempat beberapa waktu yang lalu digemparkan dengan info bahwa di torang pedesa ini ada yang positif COVID-19. Dan itu menimbulkan rasa takut dan khawatir yang luar biasa. Belum lagi orang tanpa gejala OTG yang tidak terdeteksi. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, berbaur dengan banyak orang tanpa sadar bahwa mereka membawa virus corona. Dan bahkan juga banyak orang yang mulai bosan dengan cara hidup yang kita jalani saat ini, sehingga tidak mau lagi mengikuti anjuran hidup sehat, tidak pakai masker, tidak jaga jarak, dan lain sebagainya. Bahkan juga kita bisa melihat mereka yang terkena dampak COVID-19, termasuk yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja, sulit mendapat kembali pekerjaan karena tidak ada lapangan pekerjaan. Maka angka pengangguran semakin bertambah. Memenuhi kebutuhan hidup sudah semakin sulit. Sampai ada yang mengambil cara pintas, melakukan kejahatan, dan menyebabkan meningkatnya kriminalitas. Para orang tua, oma-oma dan opa-opa yang sudah lanjut usia, mau tidak mau harus bisa membatasi aktivitas di luar rumah. Bahkan dengar-dengar banyak yang kecewa karena kerinduan mereka untuk beribadah di rumah Tuhan untuk saat ini belum diperbolehkan. Padahal selama pelayanan, apalagi di Tatelu, saya tahu oma-oma dan opa-opa begitu semangat kalau bilang mau beribadah di gereja. Tentu kalau mau bilang belum boleh, kecewa kata Kang. Sedangkan tuh muda-muda yang suka masuk gereja, yang tidak semua juga boleh masuk gereja. Belum lagi saat anak-anak sudah mulai diperbolehkan untuk ke sekolah, rasa khawatir semakin bertambah. Jangan-jangan keluar dari rumah dalam keadaan sehat, kaget pulang dari sekolah sudah terjangkit virus dan sakit. Sedangkan mereka yang berusia produktif pun tidak semua bisa beraktivitas seperti biasa. Apalagi mereka yang memiliki penyakit bawaan.
Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang sering terang alami saat ini, sedangkan jabat tangan so nak bisa. Apalagi terang mau cium pipi kiri, cium pipi kanan, baku peluk. Biasa kalau terang baku dapa, kan? Mar sekarang terang susah sama di orang baku marah. Mar mudah-mudahannya tidak ada yang baku marah. Cuma situasi yang tidak memungkinkan orang untuk tidak berjabat tangan, tidak berpelukan, tidak saling menyapa, kan? Dan karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, benar situasi yang kita hadapi saat ini bukanlah situasi yang menyenangkan. Tetapi kita tetap harus berkompromi dengan keadaan ini. Kalau kita menghitung waktu, hampir 1 tahun kita dalam situasi ini. Tetapi sepertinya sudah banyak yang menyerah. Rasa takut akan COVID-19 lebih besar dari rasa takut kita akan Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang so jarang beribadah, orang so jarang berdoa. Mardong takut sekali kalau mau bilang kena COVID. Takut sekali mau tabaku dapat dengan orang yang datang dari luar, kaget jangkit ada penyakit. Ini baru belum 1 tahun. Lalu bagaimana nanti bila kita harus menjalani ini selama 5, 10, 20, 30 atau 50 tahun, atau mungkin lebih lama lagi? Apa yang akan terjadi? Apakah orang yang percaya kepada Tuhan akan semakin bertambah atau sebaliknya? Iman kita diuji, tapi apakah mampu terus bertahan? Apakah terus kokoh dan tak goyah? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca saat ini mau menyampaikan kepada kita untuk tetap kuatkan iman dalam pergumulan. Jangan menyerah, tak perlu takut dan bimbang. Sebab selama kita bersandar dan berlindung kepada Tuhan, kota benteng kita, maka Ia akan memberi kita kekuatan sehingga mampu menghadapi pergumulan. Oleh karena itu iman harus semakin bertumbuh dan diperkokoh. Dengan iman kita percaya, dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mazmur 46 adalah sebuah nyanyian yang menggambarkan suatu keyakinan iman yang sungguh akan kuasa Allah yang besar dan dahsyat, yang selalu terbukti dalam hidup orang-orang yang percaya. Apapun situasi hidup yang harus dihadapi, seperti gambaran firman Tuhan, bumi berubah, gunung-gunung goncang dalam laut dan airnya ribut dan berbuih, gunung-gunung goyah oleh getarnya. Itu gambaran kehidupan dalam pergumulan, tetapi Allah tetap menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan. Kuasanya yang tak tertandingi lebih dari apapun yang ada di dunia ini, bahkan jauh di atas COVID-19. Bisa kita bayangkan, dalam bagian Alkitab ini dikatakan dengan memperdengarkan suaranya saja bumi bisa hancur. Betapa dahsyatnya Allah. Karena itu ayat 5-8 menggambarkan tentang Allah yang menjadi jaminan keamanan dan ketentraman. Dan semuanya ini hanya mampu dilihat dan dipahami dengan iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mencintai perdamaian. Keamanan dan ketentraman Ia hadirkan bagi umat manusia agar mereka hidup dengan damai. Tetapi Allah akan mengadakan permusuhan dengan mereka yang tidak mencintai kedamaian. Maka dengan kuasanya Allah menghentikan peperangan, itu kata firman Tuhan, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, dan membakar kereta-kereta perang dengan api. Allah menghendaki agar tidak ada perselisihan, pertikaian, permusuhan, ataupun peperangan. Memang situasi kita saat ini sangat rentan dengan konflik
yang kadang-kadang berujung pada perselisihan, pertikaian, permusuhan, bahkan peperangan. Oleh karena itu kita harus lebih bijak lagi dalam menjalani hidup. Hal-hal yang sepele jangan kita jadikan sumber masalah. Karena orang sekarang sudah dalam pergumulan. Sudah dalam pergumulan mau tambah-tambah dengan masalah yang cuma disebabkan hal-hal yang tidak harus dipermasalahkan. Tetapi kalau kita saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan mendoakan, maka tentram nih hidup, damai nih hati. Nyenak sia-sia orang bilang shalom, damai dalam hati. Karena orang semua ada baku-baku baik. Orang jaga kehidupan yang rukun dan damai. Kalau orang damai, orang hidup rukun, nyenak akan ada pergumulan yang akan membuat orang hidup dalam perpecahan. Karena sekalipun ada pergumulan, orang tetap akan kokoh teguh ada sebagai satu keutuhan keluarga Allah. Mar banyak sekarang yang sering kali bertindak sesuai dengan keinginan hati, bukan lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, bila kita hidup damai dan saling mengasihi, dalam keadaan apapun, dalam situasi pergumulan persoalan apapun yang terang hadapi, kuasa Allah dan berkat-berkat-Nya akan sangat terasa. Karena itu saudaraku, mari dengan iman yang sungguh kita katakan, Dialah Allah, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dan kuasa Roh-Nya yang kudus selalu berkarya atas kita sampai saat ini. Di tengah pergumulan, di tengah kesesakan, bahkan juga dalam sukacita menjalani kehidupan. Mari terang ingat kembali seruan pelayanan kita di minggu ini. Kuatkan iman dalam pergumulan. Karena memang kalau dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, segala sesuatu dimungkinkan oleh Allah. Terang masih ingat firman Tuhan, Yesus bilang, iman yang sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Maka dengan iman kita mampu untuk melewati setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Dan yakin selalu bahwa Yesus Kristus, Tuhan Allah, Ia memberi segala yang terbaik, menyiapkan dan menyediakan segala yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan. Kota benteng kita, tempat perlindungan kita, ialah Tuhan Allah semesta alam. Dan Ia akan menyertai kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bila kita sedia, marilah kita membawa persembahan kita, dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu. Hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus. Akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, saat ini kembali kami datang menghadap kekudusan-Mu di dalam doa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan menyertai kami di sepanjang ibadah kami di saat ini. Maka biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh terus menjadi bagian berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan, kembali mengingatkan kami untuk terus bertahan di dalam iman, semakin hidup dalam kehendak Tuhan, melakukan setiap hal yang terbaik, sekalipun kami harus menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan. Maka firman-Mu ini akan membekali kami untuk terus melangkah melanjutkan kehidupan sebagai orang-orang yang menikmati berkat Tuhan, yang akan selalu melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami, sehingga dalam persekutuan ibadah kami saat ini kami boleh memberikan persembahan. Maka dikuduskanlah setiap persembahan yang sudah kami beri. Engkau berkati agar bisa dipakai dalam pelayanan gereja Tuhan yang ada. Sambil tetap ajarkan, mampukan kami mempersembahkan kehidupan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di saat ini Tuhan kami bermohon, biarlah kasih dan penyertaan-Mu Tuhan tetap ada di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga kami masing-masing. Anugerahkan selalu kesehatan, kekuatan, keselamatan, bahkan umur yang panjang. Tuhan berkati setiap usaha-usaha dan pekerjaan yang sedang dan sementara kami jalani saat ini. Biarlah juga berkat-berkat Tuhan tetap mengalir di dalamnya. Sambil tetap tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami semakin dekat hidup bersama dengan Tuhan. Kami tidak mengabaikan peribadatan, persekutuan bersama dengan Tuhan, tetapi kami semakin tekun dan rajin berdoa, baca firman, beribadah, sehingga setiap hari-hari hidup kami terus dibekali, dilengkapi oleh Tuhan, sehingga ketika pun juga harus menghadapi pergumulan dan tantangan persoalan kehidupan, kami tetap kuat karena ada jaminan dari Allah. Kami mohon juga kiranya Engkau Tuhan tetap memberkati kami di tengah berbagai tantangan kehidupan, agar kami tidak salah melangkah, kami tidak salah mengambil keputusan, tetapi apa yang kami kerjakan dan kami lakukan semata-mata sesuai dengan kehendak Allah, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menjalani kehidupan tanpa ada keraguan, tetapi hanya dalam kepastian iman. Berkati juga setiap rencana-rencana kehidupan kami. Engkau Tuhan berkarya di dalamnya. Kami juga berdoa untuk persekutuan jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Seluruh jemaat Tuhan mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia, diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, keselamatan. Hari-hari hidup mereka semakin memuliakan Tuhan dan menikmati sukacita yang berasal dari Tuhan juga. Memberkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, para syamas, penatua, pendeta, kami yang Tuhan percayakan untuk melayani sebagai kostor, pegawai gereja, komisi-komisi kerja, panitia-panitia yang ada, kelompok fungsional lansia, UPK Bipra. Kami mohon Tuhan, Engkau tetap berikan kami semangat untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Kami tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan, tetapi semakin setia melayani Tuhan. Berkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu,
Ketua Badan Pekerja bersama dengan seluruh anggota, kerjasama yang baik tetap tercipta bersama dengan seluruh pelayan khusus untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan, tapi juga program-program pelayanan yang sudah ada dan sementara kami kerjakan, tapi yang juga nantinya akan kami kerjakan bersama-sama. Kami bermohon biar ada keberhasilan dan kesuksesan karena penyertaan Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang boleh mengambil bagian demi kelancaran ibadah di saat ini. Pelayan khusus yang bertugas, pelayan kolom 16, tim multimedia, pemain musik pro kantor, semua yang terlibat diberkati. Bersama dengan keluarga kami masing-masing menikmati kasih sayang Tuhan. Dan tetap pakai kami untuk terus melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan Allah, di saat ini juga kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati berkat usia baru dari Tuhan, baik pribadi maupun kehidupan rumah tangga. Sukacita yang teralami berasal dari Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa mereka pun terus ada dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Sampai di mana Tuhan perkenankan mereka ada menjalani kehidupan. Kebahagiaan tetap dinikmati. Tetapi juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati berbagai keberhasilan dan kesuksesan dalam pendidikan, dalam usaha pekerjaan, dalam usaha mencari pekerjaan juga kami mohon. Tuhan berkati, buka jalan agar segala sesuatu pun boleh mereka capai tetap dalam kehendak Tuhan. Bersyukur bersama dengan keluarga Pandelaki Goni yang sudah diperkenankan oleh Tuhan menikmati berkat kehadiran salah satu anggota keluarga. Ibu Linda boleh melahirkan dengan selamat. Anak laki-laki dihadirkan oleh Tuhan di tengah kehidupan keluarga. Maka diberkatilah kehidupan keluarga Pandelaki Goni, diberkati ibu dan bayi supaya tetap sehat dan kuat selamat dari Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan keluarga Buyung Momor yang hendak menghentar anak yang kekasih untuk membentuk kehidupan keluarga Kristen yang baru. Kami percaya juga Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran sampai pada hari yang ditentukan oleh Tuhan boleh diberkati diteguhkan menjadi suami istri. Tetapi juga tetap bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang ada dalam duka cita, yang ada dalam pergumulan kehidupan, termasuk bagi saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit, dan juga bagi mereka yang dalam proses pemulihan. Ya Tuhan Allah, di antaranya kami berdoa untuk Ibu Nice Sigar Sompotan, Bapak Edi Rawis, adik Elkana Tambani, Bapak Sami Memuat, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang juga mungkin mengalami pergumulan yang sama. Kami percaya jamahan kuasa kasih Allah diberlakukan dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Tuhan pulihkan dan sembuhkanlah mereka dari sakit mereka. Kuatkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi menjadi alat kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Dan dalam kehendak Tuhan, di waktu yang Tuhan tentukan, mereka semua beroleh selamat. Mereka bisa menjalani kembali kehidupan dalam keadaan sehat dan kuat yang berasal dari Tuhan. Keluarga yang menjaga, merawat, mendampingi juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan pelayanan kasih yang terbaik. Ya Tuhan Allah, di saat ini juga kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dimanapun mereka ada, kami yakin, kami percaya kuasa Allah ada dalam kehidupan mereka. Diberikan kebahagiaan, sukacita, segala yang dibutuhkan dan diperlukan Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami yang masih terus berjuang melawan COVID-19.
Kami percaya Tuhan, dalam kehendak-Mu juga maka semuanya ini akan dilalukan dari kehidupan kami. Berikan kami semua yang terbaik. Ada kerjasama antara pemerintah dan seluruh masyarakat untuk sama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19. Taruh hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk terus hidup sehat, untuk melakukan setiap apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kami jalani, untuk kami lakukan dalam mengisi hari-hari hidup memasuki era new normal ini. Tetapi juga berkati para pemimpin kami, tetap taruh hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, yang bisa menghentar kehidupan masyarakat dalam kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Termasuk dalamnya kami berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di Desa Tatelu ini. Hukum tua Desa Tatelu bersama dengan seluruh aparat desa, perangkat pemerintahan yang ada, BPD, PKK, Linmas, BKSAUA, semua yang Tuhan percayakan untuk melayani, mengabdikan diri dalam kehidupan masyarakat Desa Tatelu. Berkati mereka pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga, dan biarlah pelayanan dan pengabdian mereka tetap menjadi berkat di tengah-tengah Desa Tatelu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan. Biarlah tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan berlaku atas kami. Jaga, lindungi, berkati kami Tuhan. Dan biarlah semua yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami yang berdoa. Ini kami yang bersyukur. Ini kami yang bermohon. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang sudah mengajarkan kami doa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah saat ini, diundang kita untuk berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 201, Di Jalan Hidupku. Berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besar tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas
jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih kesempatan boleh melayani. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Shalom.